Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-105 sampai dengan 113. Masuk kita pada ayat yang ke-109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayati dunya faman jadilullahu anhum yaumal qiyamati amma yakunu alaihim wakila. Beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? Tafsir ayat ke-109. Ha antum haulai jadaltum anhum fil hayati dunya fama yujadilullahu anhum yaumal qiyamati am yakunu alaihim wakila. Beginilah kamu sekalian adalah orang-orang yang berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini. Maka siapakah yang akan mendebat Allah untuk membela mereka pada hari kiamat? Atau siapakah yang menjadi pelindung mereka terhadap siksa Allah? Maksudnya, terserah kalian. Kalian berdebat untuk membela mereka dalam kehidupan dunia ini, dan perdebatan kalian itu dapat menolong mereka dari beberapa perkara yang mereka khawatirkan, berupa rasa aib dan hilangnya kehormatan di hadapan manusia. Lalu apa yang berguna dan yang bermanfaat untuk mereka? Dan siapakah yang mendebat Allah untuk menolong mereka pada hari kiamat kelak ketika hujjah dihadapkan kepada mereka sedang lisan, tangan dan kaki mereka bersaksi atas mereka sendiri tentang apa yang telah mereka perbuat? Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Dan mereka mengetahui bahwa Allah lah yang benar lagi yang menjelaskan segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya. Maka siapakah yang bisa atau mampu berdebat untuk menolong mereka terhadap zat yang mengetahui rahasia dan perkara yang tersembunyi, dan zat yang menegakkan untuk mereka saksi-saksi yang tidak mungkin lagi diingkari. Ayat ini menyimpan arahan dalam perkara untuk menimbang-nimbang antara suatu hal yang diperkirakan merupakan kemaslahatan duniawi yang mengakibatkan ditinggalkannya perintah-perintah Allah atau dikerjakannya larangan-larangannya dengan perkara yang mengakibatkan hilangnya pahala atau mendapat siksaan dan hukuman di akhirat. Sehingga hendaknya orang yang nafsunya memerintahkan dirinya untuk meninggalkan perintah Allah berkata pada dirinya, inilah dirimu yang telah meninggalkan perintah Allah karena malas dan lalai. Lalu faedah apa yang telah kamu peroleh darinya? Dan apa yang telah hilang darimu berupa pahala akhirat? Dan apa yang dihasilkan dari tindakanmu meninggalkan perintah itu kecuali kesengsaraan, kehilangan, kegagalan, dan kerugian? Demikian juga bila nafsunya mengajaknya kepada hal-hal yang disukainya dari syahwat-syahwat yang haram. Ia berkata kepadanya, terserah dirimu melakukan apa yang kamu sukai, karena kenikmatannya akan lenyap lalu diikuti kegelisahan, kebimbangan, penyesalan, hilangnya pahala, hadirnya hukuman, di mana sebagian dari akibat itu mencukupkan seseorang yang berakal agar mengendalikan nafsu tersebut. Hal seperti ini adalah di antara perkara yang paling berguna bagi hamba untuk direnungkan olehnya, yaitu fungsi akal yang hakiki berbeda dengan seseorang yang mengaku berakal padahal tidak seperti itu. Sesungguhnya dengan kebodohan dan kezalimannya, ia mendahulukan kenikmatan yang sesaat dan ketenangan yang sebentar walaupun mengakibatkan apa yang akan diterimanya dari hukuman-hukuman, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Ayat yang ke-110. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'mal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima.
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsir ayat 110. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yamasu an awai awiyad liman nafsahu summa yastaghfirullah yajidillahu ghafurur rahima." Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu barang siapa yang berani melakukan maksiat dan menerjang dosa, kemudian ia memohon kepada Allah dengan permohonan yang total, yang mengharuskan adanya pengakuan akan dosa yang telah dilakukan, menyesalinya dan berlepas diri dari kesalahan tersebut, serta bertekad kuat untuk tidak mengulanginya. Orang yang seperti ini telah dijanjikan ampunan dan rahmat oleh Zat yang tidak menyalahi janji. Lalu dia mengampuni apa yang telah ia perbuat berupa dosa dan maksiat, menghilangkan darinya perkara yang dihasilkan olehnya berupa aib dan celah, mengembalikan kepadanya apa-apa yang telah lalu berupa amal-amalan yang salih, membimbingnya dalam sisa umurnya di masa depan, tidak menjadikan dosanya itu sebagai penghalang dari taufiknya, karena sesungguhnya dia telah mengampuninya. Dan bila dia telah mengampuninya, maka pastilah dia mengampuni apa yang menjadi konsekuensi darinya. Ketahuilah bahwa perbuatan buruk itu secara umum mencakup kemaksiatan, yang kecil maupun yang besar. Dan hal itu disebut buruk karena ia akan merugikan pelakunya dengan adanya hukuman untuknya, dan karena pada zatnya sendiri adalah buruk dan tidak baik. Demikian juga secara umum menganiaya diri sendiri mencakup penganiayaan dirinya dengan kesyirikan atau selainnya. Namun bila kedua hal tersebut saling berdampingan satu sama lain, terkadang setiap hal itu ditafsirkan dengan perkara yang sesuai dengannya. Maka perbuatan buruk diartikan dengan kezaliman yang merugikan manusia, yaitu kezaliman mereka terhadap darah, harta, dan kehormatan mereka. Sedangkan penganiayaan diri sendiri adalah dengan kezaliman dan kemaksiatan yang merupakan perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan antara Allah dan hambanya. Dan penganiayaan diri sendiri itu dinamakan sebagai kezaliman karena jiwa seseorang itu bukanlah milik dirinya yang biasa ia atur semaunya. Akan tetapi jiwa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah dia jadikan sebagai amanah pada manusia, dan dia perintahkan kepada manusia agar membawanya dengan adil dengan mengharuskannya berjalan di atas jalan yang lurus dalam ilmu dan amal perbuatan. Berusaha mengajarkannya tentang apa yang diperintahkan oleh Allah, berusaha menunaikan hal-hal yang telah diwajibkan atasnya, maka usahanya dalam hal yang lain dari perkara di atas adalah suatu penganiayaan akan diri sendiri, sebuah pengkhianatan dan penyelewengan dari keadilan yang seharusnya kebalikan dari kesewenang-wenangan dan kezaliman. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.